Ibu RT, kami doakan Ibu sehat selalu Bu ya. Amin. Serta keluarga, Kak SPD dan rekan-rekan semuanya yang seperjuangan. Demikian pula kepada wali santri, wali siswa, doa yang semisal, Allah berkahi segala urusannya, memudahkan semua pekerjaannya, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla wa'ala, saya sangat berbahagia, sangat bergembira karena momen-momen seperti ini adalah mengingatkan saya 30 tahun dulu, 30 tahun silam, di mana kita semuanya diantarkan oleh orang tua kita ke, dulu namanya surau Pak. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Kami perkenalkan diri dulu. Ketua kami tadi memperkenalkan diri, kami juga memperkenalkan diri. Ya, kami ini asli wong Padang, Pak. Wong Padang. Bukan Padang Tepung, Pak. Tadi Padang Sumatera Barat. Iya, bukan Padang Tepung, tapi Padang Sumatera Barat. Tepatnya di pesisir selatan. Iya, kalau dekat itu lewat Bengkulu, kemudian Muko, terus ke sana, sampailah nanti di Paina dan seterusnya. Ya, kok bisa mampir ke sini? Ceritanya lumayan panjang juga. Mengembara ke sana kemari, akhirnya ketemu sama Wong Lintang. Bukan ketemu, Pak ya. Ditawarkan begitu. Ya, kamu siap nikah enggak? Oh, siap. Ini ada akhwat, ini ada cewek. Cewek mana? Oh, ceweknya orang Pak Lawang, Lintang, Muara Semah gitu kan. Nanti ditawarkan, ya bismillah, kita maju, nazar. Tukar biodata dulu Pak, tukar biodata. Anak siapa? Wajahnya lok mano keritingnya apa tidak, rambutnya cek itu putih apa tidak. Intinya kita kenal biodata, nazar segala macamnya. Sudah deal, baru kita menentukan hari pernikahan. Sesimpel itu, sesederhana begitu. Sehingga jadilah kita mempersunting, kata wong dulu, kamu gadis desa gitu ya, atau bunga desa. Alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian kami ini bermukim di di Pagar Alam. Ya, sebulan 2 kali kita kunjungi ke sini, atau hal-hal yang mendesak kita datangi ke sini. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kami sangat bahagia, sangat senang, sangat bergembira karena mengingatkan kami kepada momen-momen silam dulu. 30 tahun ya lamanya kita diantar oleh orang tua ke surau. Kalau sini apa namanya Abu Wildan? SPD? Langgar ya, selanggar. Nah, diantarlah orang tua ke Langgar. Ndak galak ngaji dilecut Pak. Digalak ngaji dilecut. Lagi main dicari mana wongnya. Diambil lidi Pak. Lidi kelapa itu diambilnya, di jalan-jalan dilecutnya. Ya sakit Pak. Ya sakit. Ya ngaji gitu. Ngajilah. Meskipun orang tua kami, subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau, enggak ngaji. Orang tua kami yang ngajar kami, yang melecut kami untuk ngaji, beliau sendiri enggak bisa ngaji. Beliau sendiri enggak sholat. Beliau sendiri ketika bulan Ramadan ya enggak sholat, enggak puasa. Tapi Masya Allah beliau ingin anak beliau ini enggak sama dengan beliau.
Ini pun kita rasakan demikian. Kita punya anak sekarang Pak Bu ya, semuanya misinya sama. Jangan sama anak koni dengan aku. Bangun pacak dia lebih baik dari aku. Itu harapan kita semua wong tua. Betul tak Bu? Sepakat ya? Sepakat ya? Pengennya lebih baik. Aku misalnya nak tahu nak nyolati deng bapangku anakku nih. Nanti ada masanya dengan aku ajarkan dia nih, dia pacak nak nyolati nenek buyutnya. Lola itu. Nah, Masya Allah Ibu sekalian ya. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang mengantarkan anaknya ke langgar-langgar itu, mereka pasti memahami betul dengan firman Allah Jalla wa ala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah." Dia tahu itu, orang tua tahu bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Maka diperintahkan oleh Allah, saya ini diperintahkan oleh Allah sebagai orang tua, jaga diri saya, lindungi diri saya, jaga keluarga saya, jangan sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Maka macam mana cara menjaga diri kita nih, menjaga anak kita? Maka para ulama menjelaskan seperti sahabat Ibn Abbas, allimuhum ya wa adibuhum, ya, ajarkan mereka ilmu agama, antarkan mereka ke langgar-langgar, ajarkan mereka mengaji, baca Al-Quran, sehingga dengan demikian kita dibekali dengan ilmu seperti ini, diselamatkan oleh Allah dari nerakanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Iya. Bapak Ibu sekalian, kita yang khususnya kita saat sekarang ini atau yang berbicara saat ini, hadirnya kita itu tidak lepas dari jerih payah dari guru-guru kita dan jerih payah dari kedua orang tua. Dulu Pak, kami itu dilecut, tidak bisa ngaji itu dilecut Pak, sama guru kita. Lecutnya pakai lidur tadi. Wong tua juga di rumah sebelum ngaji kena lecut, sampai di langgar kena lecut lagi. Mana tangannya? Ke 10 tangan 10 jari ini dilecut Pak. Jadi kalau ngaji itu Pak, lecut tuh tangan apa? Di sama guru ngaji itu lah di tangan pegang ini. Baca ini, lah diinjuk caranya baca yang baik dan benar, idat juga cut. Hendak juga dilecut. Tapi lecutnya ini bukan lecutnya kalau orang nak bunuh wong, tidak Pak. Ya. Tapi lecutnya untuk mendidik. Bagaimana orang tua kalau mukul anaknya, maka mukulnya dengan kasih sayang. Enggak ada ya. Ya, orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan langsung ditonjok berdarah giginya, ya, atau luka, ini enggak ada. Ini orang-orang tua yang durhaka yang modelnya kayak begini ya. Orang-orang tua yang zalim seperti ini sama anak. Nah, demikianlah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kita dulu jauh-jauh hari. Nabi membimbing kita sebagai orang tua ketika memiliki anak ya yang sudah berumur 7 tahun. Ya. Untuk diapakan Pak? 7 tahun diperintahkan untuk sholat ya. Kemudian ketika umur anak tersebut 10 tahun, fadribu, kata Nabi, dipukul. Pukul ini adalah bukan pukul yang murabbi, bukan pukulan yang menyiksa, bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik. Nah, kami pun juga demikian. Kami punya sekolah juga di Bangko. Kami ya sampaikan kepada guru-guru, jangan pernah memukul anak tersebut dengan pukulan yang membahayakannya, mencelakakannya. Maka pukullah. Kalaupun mau memukul, pastikan memukulnya sebagaimana yang diajarkan Nabi. Jangan pukul wajah. Jangan pukul wajah. Wala tadribul wajh. Jangan pula kalian memukul wajah, kata Nabi SAW. Tapi pukul
sampai-sampai Nabi SAW mengibaratkannya kalau kita punya siwak, Pak Bu, sikat gigi, digigit dengan gigi kita, ya, kemudian dipukulkan ke anak seperti itu, demikianlah bentuknya. Ini menunjukkan orang tua gurunya sedang tidak suka dengan kelakuan anak tersebut. Ya, jadi fadribuhum, pukullah mereka, ya, abna, ya, ashrus sinin, seketika umur 10 tahun. Ya, wal mufarik, ya, ketika mereka sudah antara laki-laki dan perempuan, maka dipisah madaji, tempat tidur mereka. Ya, inilah kenapa dulu orang tua kita memukul kita, karena mengamalkan, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi SAW juga pernah berpesan bahwasanya orang-orang yang berada di saat sekarang ini, wali santri dan santrinya, gurunya, atau wasilah-wasilah yang mengantarkan adanya madrasah Baitul Musinin di sini, di antaranya mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling terbaik di antara kalian itu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an. Nah, orang yang mengajarkan Al-Qur'an termasuk di sini para wasilahnya, ya, para orang-orang yang berada di balik layar. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Ya, kalau kita ingin dianggap terbaik di depan presiden, itu tidak seberapa, Pak. Tapi kita diingin, ya, menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah. Ini orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang-orang yang berada di balik layar, orang tua termasuk di dalamnya, ya. Kemudian wa'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkannya atau orang-orang yang belajar Al-Quran. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, dunia ini disebutkan pula oleh Nabi SAW, ad-dunya mal'unun. Dunia ini beserta isinya ini terlaknat Bapak Ibu sekalian. Hijau yang Allah tampakkan kepada kita saat ini itu adalah untuk biar kita itu memuji Allah Rabbul Alamin, takjub kepada Allah, menyanjung Allah Rabbul Alamin. Sekiranya dunia ini benar-benar dengan koridornya hina, ya, maka kita akan menganggap dunia ini jijik, gak tertarik, Mbak. Ya, tapi itulah hikmahnya Allah, kayanya Allah, hebatnya Allah, agungnya Allah. Allah buat dunia ini begitu mewah, hijau di pelupuk mata kita, tujuannya agar Allah dipuji, agar Allah disanjung. Apakah Allah butuh dengan sanjungan kita, pujian kita? Tidak. Allah Maha Kaya dengan itu semuanya. Allah ingin menampakkan saja, menunjukkan bahwasanya saya zat yang paling kaya. Saya yang paling kaya. Saya bisa membuat apapun yang saya inginkan. Itulah Allah Jalla wa'ala. Nah, maka tidak ada di dunia ini semuanya kecuali terlaknat. Semuanya terlaknat. Illa, kata Nabi SAW, kecuali zikrullah. Zikrullah ini mengingat Allah Rabbul Alamin. Mengingat Allah itu, Pak, tidak bisa hanya spontanitas. Mengingat Allah itu butuh belajar, butuh ngaji. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengingat Allah Rabbul Alamin? Dari ayat-ayat kauniyahnya atau ayat-ayat syariahnya, dan banyak hal lainnya dari cara mengingat Allah Rabbul Alamin. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita, apakah kalian tidak bisa, ya, memikirkan apakah tangan ini bisa hadir dengan sendirinya? Tentu tidak. Mata yang jeli indah sekali, sidik jari, Pak. Sidik jari ini jutaan orang, tapi tidak ada satupun yang sama sidik jarinya. Subhanallah, siapa yang mengadakan itu semua? Saking hebatnya, saking kuasanya Allah Rabbul Alamin, satu pun ada yang sama. Mata kita, alis kita, mulut kita, gigi kita, satu pun makhluk Allah gak ada yang sama. Sehingga dengan hal itu semuanya bisa menambahkan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, itu dia. Dunia ini terlaknat kecuali dengan cara mengingat Allah. Gak ada jalan lain bisa untuk menempuh, bisa mengingat Allah
dengan cara belajar. Kemudian kata Nabi SAW adalah alim, ya. Kemudian adalah orang-orang yang berilmu, ya, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, atau orang-orang yang belajar. Bapak-Ibu sekalian, terakhir, mungkin sebagian mungkin sudah ada yang tahu ini bayarnya berapa begitu kan ya. SPP-nya berapa, uang masuknya berapa, mungkin sudah bertanya begitu. Bapak-Ibu sekalian, saya secara pribadi dan mengajak kawan-kawan semuanya, saya ingin menggratiskan semuanya. Saya ingin menggratiskan. Tadi Abu Wildan sudah tanya sama saya di luar tadi, ini belajar gimana, apa nasihatnya Ustaz. Maka spontanitas saya katakan ke beliau, ya, ilmu agama ini mahal, ya, ilmu alif bata itu mahal, ilmu sholat itu mahal, ilmu cara menyolatkan jenazah itu mahal, Pak. Gak ada manusia yang sanggup untuk menandinginya. Gak ada satupun manusia yang sanggup untuk bayarnya. Siapa yang sanggup? Gak ada. Mau punya harta sebanyak emas sebenarnya, emasnya berapa banyaknya? 10 gunung, 10 bumi, atau 10 langit, kumpulkan itu, bayarkan kepada orang yang ajarkan ilmu, itu nggak bisa dibayar, Pak. Saking mahalnya ilmu agama. Makanya dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengajarkannya secara gratis. Disebutkan ilmu itu mahal, kenapa? Nabi SAW menjemput perintah sholat ini jauh, Pak. Di mana Nabi menjemput perintah sholat, Pak Bu? Bertemu dengan Allah di atas arasnya. Harus naik dulu Nabi ke atas langit. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bayangkan, antara langit dunia kita ini dengan bumi ini, itu jarak perjalanannya itu 500 tahun, Pak. Dalam hadis yang sahih, 500 tahun, Bu. Siapa yang sanggup mau ke langit yang kita lihat sekarang nih, langit dunia ini? 500 tahun. Ada yang sampai umur 500 tahun? Ada. Langit kita ini disebutkan dalam Al-Quran itu 7 lapis. Antara lapis 1, lapis 2 sampai ke langit ke-7 itu 500 tahun perjalanan juga. Coba bayangkan. Nah, Nabi kita jemput ilmu tentang sholat itu harus naik dulu tuh. Diisrokan Mi'raj dulu tuh. Isra dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian baru diangkat oleh Allah ke atas langit oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, bertemu dengan Allah. Awalnya perintahnya berapa? 50, Pak. Bu. 50 kali sehari semalam. Kalau kita praktekkan, diterima itu 50 itu, sanggup gak kita lakukannya? Nggak sanggup, Pak. Nggak ada waktu untuk makan, nggak ada waktu untuk minum, nggak ada waktu untuk tidur, nggak ada waktu untuk pasang baju, Pak. Nggak ada waktu kita untuk nyisir rambut. Subhanallah. Tapi dengan diskusi, dialog antara nabi-nabi lain dengan Nabi Muhammad kita, Nabi SAW, Allah berikan jadi 5 kali dalam sehari semalam. Dan itu pahalanya sama, Pak Bu. Pahalanya sama dengan orang-orang yang melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Allahu Akbar. Makanya ilmu agama ini, ya, itu ilmu yang sangat mahal. Makanya kepada kepala sekolah atau yang ngajar, kalau kalian minta gaji sama saya nggak mampu bayar gaji, tapi mintalah gajinya sama Allah. Nanti ada saja orang yang melalui caranya Allah, kita nggak tahu caranya Allah, Bapak, untuk memberikan kebaikannya begitu banyak kepada kita, nggak tahu caranya. Dan saya, Bapak-Ibu sekalian, sampai sekarang pun, ya, dari 2021 saya nggak pernah terima gaji lagi. Iya, nggak terima gaji lagi. Tapi ada saja caranya Allah memberikan saya rezeki. Ya, kullu fi dabbah fil ard illa rizquha. Ini jaminan Allah. Makhluk malata apa saja, termasuk manusia di dalamnya, itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Iya, burung saja yang nggak bisa bekerja segala macamnya, mereka ada rezekinya. Anaknya begitu banyak, diberikan rezekinya oleh Allah Jalla wa'ala.
Oleh karenanya, ya, kepada guru ngaji mintalah rezeki, mintalah gaji kepada Allah. Namun kita berusaha dari yayasan, ya, sebatas kemampuan yang kami miliki, kami bantu untuk meringankan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kami pengen sebenarnya gratis, ya, pengen gratis karena ilmu itu sangat mahal. Alhamdulillah kulli hal. Dulu pun juga kami mendapatkan ilmu secara gratis. Ya. Kita mondok alhamdulillah gratis selama, ya, 8 tahun namanya, semuanya gratis. Ya, ketika kami ngambil gelar S1 baru bayar, Pak, ilmu dunia. Ya, ilmu dunia kita sanggup bayarnya. Orang masuk dokter ratusan juta mungkin sanggup. Ya, masuk kebidanan selalu sanggup. Tapi ilmu agama sangat mahal, saking mahalnya nggak sanggup orang mau bayar. Alhamdulillah dengan taufik Allah kami digratiskan oleh pondok. Maka kami ingin pula menggratiskan sebenarnya, sebagaimana nasihat dari anaknya Imam Ahmad bin Ambal rahimahullah, ini Abdullah. Ya. Kata beliau, "Alim majjanan kama ulimta majjanan." Itu kata Abdullah. Ajarkanlah ilmu yang telah engkau pelajari dulu secara gratis. Kau dapatkan ilmu secara gratis. Sekarang ilmu yang engkau dapatkan, maka ajarkan pula secara gratis. Nah, demikian pula nasihat dari Imam Al-Syaukani rahimahullah juga demikian. Ya, ana qad akhadtu ilma majjanan. Ya, fa uridu, saya pun juga ingin mengajarkan agama ini secara, ya, majjanan. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, ya, meskipun nanti ada yang berbayar, tapi kita memiliki, ya, peluang lain, ada yang gratis. Ya, yakinlah Bapak Ibu sekalian dengan rezekinya Allah. Dulu, ya, Nabi SAW, ini kejadian di zaman Nabi. Ada 2 orang adik kakak mengadu kepada Nabi SAW. Yang satu adiknya, ya, belajar terus bersama Nabi. Ya, yang satu muhtarif, ya, pedagang, ya, bekerja, ya, berniaga. Kemudian, ya, muhtarif nih, fasyakka muhtarif aqahli ila Nabi SAW, mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sibuk berdagang, ya, sementara adik saya sibuk dia belajar bersamamu. Intinya nggak suka begitu, ya, terhadap adiknya, sibuk, nggak mau bantu kakaknya yang berusaha berdagang. Maka kata Nabi SAW, la'allaka turzaku bihi, barangkali engkau yang diberikan harta saat ini itu karena adikmu yang belajar, karena engkau membiayakan adikmu yang belajar. Bagus sekali, maksud saya, kita yang belajar atau anak didik atau anak kita yang kita titipkan ke sini kita bayar, kita akan diberikan rezeki yang lebih baik, rezeki yang melimpah dari Allah karena kita membiayai anak kita belajar. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, intinya kami sangat bahagia dan gembira dengan hadirnya madrasah ini. Kami pun juga takjub juga, ya, takjub. Kami menyangka ini ada karena ini perdana paling 1 orang, 2 orang atau 5 orang lah paling banyak yang daftar. Tapi ternyata Masya Allah, berapa hari ya Bu Wildan? Enggak ada, maksudnya rentan penuhnya kuota 2 hari atau 4 hari? 2 hari, Masya Allah. Ya, antara 4, ya, lebih kurang 4 hari ternyata penuh, kuotanya sudah penuh. Bukan berarti kami nggak terima yang lain, enggak Pak Bu. Cuman karena satu dan lain hal yang nggak bisa, Masya Allah, ibu sendiri bisa melihat, ya, kita punyanya dengan taufik Allah diberikan seperti ini, maka yang kita gunakan, ya, apa yang Allah titipkan untuk kita. Kalau kita terima banyak, di mana anak belajarnya. Nah, demikian
Subhanakallah bihamdika, lebih kurang saya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.